Negeri Jatinegara, teman-teman guru penggerak, Bapak Kasih sama Bu Sri Wayuni. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengikuti acara utama yaitu pembebasan calon guru penggerak dan pengajar praktek modul 1.4 mengenai budaya positif. Kemudian nanti ada selingan informasi dari kesiswaan dan guru yang tidak boleh lama-lama karena sifatnya hanya informasi untuk persiapan hari ulang tahun sekolah mungkin Pak Rosa. Marilah acara ini kita buka dengan suatu Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri Jatinegara sekaligus membuka acara pengibasan calon guru penggerak dan pengajar praktek. Kepada beliau Abdul Wardoyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya pimpinan, Bapak Ibu calon guru, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan. Moga-moga keluarga kita di rumah, anak-anak kita, orang tua, saudara dan sebagainya di sana biasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau kita dapat petunjuk dan cerita. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya ngomong ketemu. Yang pertama, pada ini khususnya guru olahraga, ada guru olahraga. Nah, terima kasih Pak. Kemarin hari Sabtu dan Minggu itu ada kegiatan pembentukan pengurus baru olahraga yang baru, headball. Katanya dari Jepang ini mainnya pakai setik, pakai palu, nanti. Nah ini kebetulan untuk MKKS Mojokerto ini kemarin semuanya menjadi pengurus, karena memang ketua Jawa Timurnya adalah Bapak Kepala Dinas, Bapak Wakil Komisi. Nah harapan kami sehubungan kepala sekolah ini adalah pengurus, maka penjenengan nanti coba cari referensi tentang kegiatan olahraga headball. Syukur-syukur kalau penjenengan sudah kenal. Nah ini nanti anak-anak jenengan baringi materi itu, barangkali nanti ada event ya. Karena nanti tingkat Jawa Timur yang menjadi tuan rumah adalah Mojokerto ya. Jadi tuan rumahnya tingkat Jawa Timur nanti Mojokerto. Kemudian yang kedua, saya informasikan kepada rekan-rekan saya GTT dan PTT, beberapa saat kemarin ada pendataan ya. Jadi ada pendataan tentang P3K untuk tahun 2022. Saya dengan Pak Nur berusaha, saya masukkan semua gitu. Saya berusaha masukkan semua, tapi kelihatannya nanti ada dua data yang diminta oleh BKD itu yang memenuhi kriteria dan yang belum, termasuk diantaranya ada LUPTK, ada maksud Kapolri dan sebagainya. Tapi kami nggak ambil pusing, intinya pokoknya semua warga yang sudah masuk di sini saya usulkan begitu. Saya ngomong ke Pak Pul sampai lebron lagi Pak Pul, jadi seleksi di dinas begitu ya. Jadi
nanti kalau seandainya dalam perjalanan itu ada yang bisa direkrut masuk dan ada yang belum ya, itu di luar kemampuan kami ya. Jadi yang penting saya itu mengusahakan ya, saya peduli dengan nasib penjenengan begitu. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, ini yang ada kaitannya dengan SMS dari Bapak Kepala Dinas. Di Jawa Timur ini ada 3 kejadian yang istilahnya itu sangat mengenaskan, yang ada kaitannya dengan kekerasan ya, bullying. Jadi saya minta tolong kepada penjenengan dan saya, ini coba anak-anak kita ini kita jangan sampai menyentuh anak hari ini ya. Jadi anak-anak sekarang ini tidak seperti dulu. Kalau kita ini kan, mungkin saya sudah pernah cerita ke penjenengan, salah siji di sebelah siji, salah luru di sebelah luru ya. Sekarang ini bukan main, kita ini tidak boleh menyentuh anak ya. Jadi yang diutamakan adalah pembelajaran menyenangkan ya. Pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kita juga harus mengetahui kesiapan anak ya. Jadi well-being istilahnya ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, sehubungan dengan ini nanti karena kita akan punya gawe ya pada acara ulang tahun sekolah saat itu kepada Pak Rosa ya. Acaranya nih, acaranya saya minta tolong sekali nih, jangan sampai nanti ada unsur yang sampai memicu ya. Kemarin Pak Rosa mengusulkan proposal ke saya yang ada acara semacam band ya. Mohon maaf saya nggak setuju karena ya itu tadi, yang pertama peringatan dari kepala dinas kita sudah diwanti-wanti. Yang kedua, di tempat saya sendiri kemarin itu acara 17-an ya, ada band, ternyata tawuran. Jadi kampung saya itu malam-malam jam 2 malam itu ada apa namanya, duduk-duduk kendaraan dengan orang yang membawa pedang-pedang begitu. Kata-kata ini disepeti dengan pedang. Akhirnya urusan ya, urusan kepolisian, urusan koramil ya untungnya malam hari tidak sampai terjadi pembunuhan ya. Nah itu kalau seandainya terjadi kontak fisik jelas pembunuhan karena waktu itu banyak yang membawa pedang. Nah ini yang dikhawatirkan itu kalau sudah joget, sing joget mendem bisa. Nah ini ya sudah ini sangat mengkhawatirkan. Jadi saya pesan kepada teman-teman di sini kita menjaga supaya kondusif. Yang terakhir, saya sangat bangga bahwa SMA Negeri 1 Moro ini walaupun sekolah di pinggiran ya, tapi tidak kalah dengan sekolah lain karena kita ini lengkap. Kita sudah mempunyai 2 guru penggerak dan sekaligus ada guru pengajar praktek. Jadi ini adalah istilahnya itu aset untuk sekolah ya. Jadi ini saya minta tolong ke teman-teman untuk mengikuti ya. Jadi memang sekarang ini kita ini harus mengikuti alur dari kurikulum yang terbaru kan. Nah ini yang paling mengerti adalah pengajar praktek Pak Sarwo dan guru penggerak ini beliau Pak Asyati dan Bu Yuni ini. Harapan kami teman-teman coba mengikuti ya. Nah, ini salah satunya termasuk acara ini adalah pengibasan. Pengibasan itu kalau menurut saya ya wis intinya ya Pak Asyati sama Bu Yuni ini kan apa sosialisasi oleh-olehnya gitu ya. Ya jadi teman-teman ini diharapkan ya ingin mengikuti program dari guru penggerak termasuk dari pengajar praktek, dan saya sangat mendukung ya. Saya sangat mendukung, bahkan teman-teman yang belum saya harapkan juga ikut mendaftar gitu. Kalau masuk semua, syukur alhamdulillah ya. Nah itu jadi insya Allah ilmu itu sangat bermanfaat ya. Baik, itu dari saya.
informasi yang saya sampaikan. Dan untuk acara kegiatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengibasan calon guru penggerak dan pengajar praktek modul 1.4 dinyatakan dibuka. Ini dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada beliau. Untuk selanjutnya informasi dari lokasi kesiswaan kepada Pak Roslan Maulid, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya sudah waktu 5 menit Bapak Ibu. Ya, mohon maaf barangkali ini mengganggu kegiatan. Begini Bapak Ibu, dalam rangka menyambut HUT sekolah ke-23 yang setiap tahun itu akan selalu digelar baik itu maupun online maupun offline. Ya kebetulan di pekan ini kegiatan HUT itu dilaksanakan secara offline juga. Mohon maaf sebelumnya. Kami dari panitia HUT sekolah memang sebelumnya sudah mengagendakan serangkaian kegiatan pada pelaksanaan HUT itu. Salah satunya seperti yang sudah disampaikan beliau tadi adalah ya kami ingin mengundang program meskipun lokal. Saya ingin ada ada sesuatu yang baru dalam pelaksanaan HUT itu. Tapi apa boleh buat, jadi apa yang jadi Pak Wiyantoro menindaklanjuti karena setelah hari ulang tahun itu ada acara berikutnya. Monggo Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. minta waktu sedikit saja. Ini berkaitan dengan hari Sabtunya, karena ada kaitannya dengan kunjungan alumni angkatan pertama. Mintanya itu hari Sabtu, karena hari Jumat sampai Senin itu kan masih merupakan hari kerja, Sabtu hari libur. Nah, kemudian yang kami harapkan karena permintaan dari alumni itu minta sparring tim poli, tolong Pak Sunoto dan timnya itu untuk mempersiapkan diri karena di situ nanti ada lawan yang cukup tangguh ya, lawan alumni angkatan yang pertama. Dia menginginkan hanya lawan bapak ibu, tidak menginginkan lawan siswa. Karena apa? Ingin bercengkerama dengan bapak ibu guru, bercengkerama dengan bapak ibu gurunya. Kemudian pada hari Sabtu itu sendiri acaranya di samping bola voli juga ada acara makan bersama 100 bungkus dari alumni. Ya, mungkin makanan sing enak lah pokoknya harapannya seperti itu. Itu ada kaitannya dengan sumbangan donatur dari musola yang SMA Negeri Satu Moro. Oleh karena itu kami minta Bapak Ibu yang lain seandainya ada senggang waktu, tolong hari Sabtu untuk datang, Sabtu pagi untuk datang ke SMA Negeri Satu Moro ini demi menyambut alumni yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mengikat nih. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Wiyantoro. Untuk selanjutnya apa istilahnya acara inti yaitu pengibasan dari calon guru penggerak. Ada tambahan dari Abah? Monggo. Terima kasih. Saya kok senang sekali ini mendengar anak-anak ini antusias dengan ulang tahun SMA, berarti kan dengan alma maternya. Cuma nanti minta tolong yang paling penting itu volumenya, dengan atur volumenya, kemudian jarak antara rombongan satu dan rombongan yang berikutnya, biar nanti nggak suaranya enggak
tawuran itu ya, nggak kena tawuran ya. Jadi nanti selain kita ini bangga, rasa bersyukur kan jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita jangan sampai ada mengganggu ketertiban atau insiden. Yang berikutnya tadi yang disampaikan Pak Wi, benar. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang bersurat. Jadi untuk mengajukan bahwa hari Sabtu tanggal 10 September itu angkatan pertama kepingin ke sini. Di antaranya adalah yang pertama ingin silaturahim, yang kedua ingin ikut berperan serta untuk pembangunan mushola. Jadi ini harapan kami. Pada kesempatan ini juga saya mengundang panjenengan semua, karena kehadiran panjenengan ini diharapkan oleh alumni, karena beliau kan nanti ingin, terutama yang lama ngajar di sini. Nah, jadi angkatan seperti Mas siapa yang saya dulu kemarin ya, beliau kan bangga dengan menceritakan riwayat-riwayat yang dulu pernah dijalankan itu kan nanti penjenengan yang ngajar. Jadi saya ada kejadian-kejadian lucu dan sebagainya. Insya Allah itu tali silaturahim kita itu penting, dan yang paling penting juga lembaga ini sangat membutuhkan alumni. Jadi saya berharap nanti setelah alumni yang pertama mohon dijalin dengan alumni kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi itu diakreditasi nilainya tinggi. Kalau kita bisa menghimpun ya, jadi kerjasama dengan alumni itu nilainya tinggi. Semacam kemarin, mohon maaf ini ada contoh kecil. Waktu SMA Puri ada acara, kepala sekolahnya dinaikkan di kendaraan kepolisian karena mengadakan perpisahan. Itu alumninya yang di Kapolda itu tidak terima. Loh, itu akhirnya apa? Jadi Polres ini kan dipindah Jadi Polres ini dipindah menjadi Wakapolres. Loh, kesabut jadi wakil bisa ya. Jadi itu gara-gara alumninya yang tidak terima, karena sekolahnya itu merasa dilecehkan. Jadi kita harus bangga dengan alumni. Saya minta tolong hari Sabtu tanggal 10 September yang tidak berhalangan mohon bisa hadir. Terima kasih. Terima kasih dan sampaikan Bapak-bapak. Untuk selanjutnya Ustaz Kasyati dulu, mohon pada Ustaz Kasyati kan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan semoga kita selamat Allahumma. Yang kami hormati Kepala SMA Satu Nurul Bapak Haji Martoyo SPD MND. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Waka dan seluruh Bapak Ibu guru dan Dewan Pendidikan dan Kependidikan Islam Allah. Alhamdulillah syukurillah, di bulan yang mau ke-3 ini kita alhamdulillah semakin lama semakin memahami, menghayati dan mengamalkan dan menikmati aluran dari pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semua Bapak Ibu berdiri. Ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, silakan tepuk satu kali. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk 2 kali. Ketika saya mengatakan selamat sore 3 kali. Ketika saya mengatakan selamat malam, tepuk cuma tidak berbunyi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore.
tiga ya. Selamat malam. Lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Bapak Ibu tahu gajah? Tahu besar kan kecil? Ya, tahu gajah? Berarti gajah besar ya. Semut kecil atau besar? Coba kita balik dan kita tolong konsentrasi. Ketika saya menyebut gajah kecil, gajah kecil, semut gajah kecil, semut ada. Ini masih uji coba-coba. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Sampai gini, kecil. Ini masih coba. Nanti saya adu antara kelompok A, B, C. Baik. Semut. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Gajah, semut, gajah, semut. Mana aja kira-kira konsentrasi? Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Bagus. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah. Ya ini, kalau ini gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Semuanya tuh tangan kita semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu dengan selamat dan bahagia. Alhamdulillah saat ini kita akan mencoba. Lihat dulu semuanya. Ya. Nah, ini ketika kita ada kunjungan pertandingan ibu-ibu dari salah satu PP, sehingga 1 bulan sekali kita dikunjungi dan ada monitornya dari PP. Ini adalah Pak Bro dari kepala sekolah SMK, yaitu ada di belah tengah ini. Ya, kita coba. Saya mencoba, kita mencoba memberikan satu umpan balik pendidikan dan pengajaran. Ketika bicara tentang pendidikan dan pengajaran, kita senantiasa ingat bahwasanya kalau mendidik itu berarti harus berupa dengan masalah psikologi, masalah sikap dan sebagainya. Kalau mengajar yaitu knowledge, mengenai transfer nilai. Nah, di sini kalau ada maksud pendidikan dari Ki Hajar Dewantara merupakan satu yaitu menuntun. Artinya kita menuntun sesuai dengan kodratnya dan zamannya. Artinya kalau kita bicara dengan pendidikan, kita ingat, alhamdulillah salah satu pepatah yang diucapkan Ali bin Abi Thalib yang saat ini digunakan itu yaitu sekolah penggerak atau mungkin guru penggerak tahun 1996 sudah saya cantumkan di skripsi saya di IAIN dulu, yaitu ada satu kata mengatakan alimu auladakum fi zamanikum. Ajari anak-anakmu pada masa yang berbeda dari kamu. Artinya apa? Kita harus berubah, harus move on. Artinya kalau kita menjadi pendidik yang baik, bukan kita melihat masa lalu. Dengan demikian kita harus paradigma, ada semacam hati kita, niat kita akan berubah. Yang dulu kita anak al-ilmu nurun, ilmu adalah contoh. Saya dulu ketika kecil, ketika diajarkan tidak bisa, maka ada hukumannya. Tapi ketika saat berlangsung ada hukuman ditutup di penjara. Makanya ini sehingga otomatis dulu ketika nempelek tidak ada hukumnya. Jangankan sekarang nempelek, cukup saja sudah masuk penjara. Itu salah satunya. Jadi adalah satu perubahan. Ya. Dengan adanya di sini, dengan adanya kita sebagai pendidik harus tahu yaitu kodrat yang ada pada manusia murid kita. Dia punya potensi, punya bakat, punya minat yang kita tidak tahu. Makanya guru ada 4 huruf, gali informasi sebanyak-banyaknya,
Yang kedua kan ucapkan selamat dan bahagia. Yang ketiga rajin doakan mereka. Yang ketiga adalah yaitu usahakan mereka menjadi generasi emas bagi bangsa negara. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, ini yang pertama. Jika kalau kita berani dari guru, kita harus menggali informasi sebanyak-banyak dari siswa. Kita tidak boleh yaitu menjudgment, yaitu mengatakan dia nakal, dia bodoh. Di balik itu ada banyak masalah, ada banyak karakter yang dimiliki anak itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, anak-anak hidup dan sesuai tumbuh dengan kodratnya sendiri. Artinya pendidikannya menuntun, tidak bisa mencoba mengaruhi. Hanya saat itulah kita nanti ada teori yang saat ini kita bermain di situ. Sehingga nilai guru ada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Artinya apapun kebutuhan murid kita berikan hak-haknya. Yang kedua, mandiri. Seorang guru harus mandiri, bisa menyiapkan programnya sendiri, bisa membuat modul sendiri, bisa mengajar sendiri, sehingga guru diharapkan bisa mampu berdiri sendiri dan inovasi sendiri. Yang ketiga, guru harus kolaboratif, sehingga kita sebagai guru harus bersama dengan yang lainnya. Makanya ada MDMBS, ada MDMP, ada yaitu lingkungan belajar, ada komunitas belajar. Kita harus punya satu wadah di mana tempat kita belajar, disitulah untuk mengembangkan potensi diri. Yang berikutnya ada inovatif. Inovatif artinya ada semacam gebrakan menuju menjadi kesempurnaan. Bagaimana kita menjadikan guru sebagai inovatif dan pembelajaran yang sederhana menjadi pembelajaran yang begitu menarik dan membuat siswa-siswi menjadi bisa dan terbiasa dan melakukannya. Yang berikutnya reflektif. Nah ini kadang-kadang mohon maaf, saya sendiri dulu belum pernah melakukan ini. Sekarang alhamdulillah kita hadapi. Reflektif artinya mengukur diri. Bahkan ini orang Islam berkatakan hasibu qabla an tuhasibu. Hitunglah amal perbuatanmu sebelum dihitung. Artinya kalau kita mengajarkan mulai pagi sampai jam berapa kita refleksi. Oh iya, kira-kira apa yang saya ajarkan dan anak dapatkan dan kita refleksikan. Kita tidak boleh mengambilkan anak, tapi kita harus bisa merefleksi diri kita sendiri. Next, ya, artinya peran guru sebagai apa? Satu adalah pemimpin pembelajaran, di mana kita sebagai seorang guru harus jadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Namanya pembelajaran tidak di kelas saja. Ada prikon, yaitu di keluarga, ada di sekolah, ada di masyarakat. Ini adalah satu keutuhan. Sehingga pendidikan itu adalah dari keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan masyarakat mendukungnya. Sehingga disitulah ada ketika tiga kaitannya tentang koneksi pendidikan. Yang berikutnya adalah guru adalah coach bagi guru lainnya. Coach ini lebih tinggi dibanding BK. Kalau BK, bimbingan konseling, artinya bagaimana anak ini bisa melakukan sesuatu tapi dengan adanya yaitu nasihat, yaitu masukan. Tapi kalau coach itu berarti memberikan satu yaitu ruang biar mereka untuk menjalani kehidupan sendiri. Hanya kita menampung apa yang diperlukan, kita memberikan pancingan sehingga dia menentukan sendiri, namanya coach. Pendorong yang ketiga yaitu pendorong kolaborasi. Artinya kita bisa menjadikan dia sebagai seorang perintis, memberikan orang lain dan kolaborasi, harus kerjasama. Pendidikan tidak bisa lepas dari orang lain. Yang berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya murid bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana bersikap, bagaimana duduknya, dirinya, bagaimana mengatur dirinya, sehingga adalah kita sebagai pemimpin murid. Artinya itu murid bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin temannya, dan menjadi pemimpin nanti bangsa dan negaranya. Berikutnya, menggerakkan komunitas beraktisi. Artinya guru itu senantiasa menjadi satu pemotor, perintis untuk menjadi satu. Bagian di antara mereka adalah belajar. Belajar ada 3. Yang pertama adalah belajar belum tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah belajar belum bisa menjadi bisa. Yang ketiga, belajar belum mengamalkan menjadi mengamalkan. Artinya di sini adalah berbentuk komunitas belajar.
Di luar sana kita banyak, yaitu kumpulan komunitas belajar. Salah satunya besar adalah IGI. Nah, alhamdulillah saya 2001 ikut IGI. Disitulah saya banyak membutuhkan pengetahuan. Saya ikut PGRI, tapi di IGI itu banyak yaitu ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Salah satu adalah ini adalah Canva. Di situ pedal dan sebagainya. Bahkan saya ikut IGI-nya Pojok Bogor, IGI-nya Jambi, intinya mau itu seluruh Indonesia, bahkan Papua ikut. Disitulah ada ini sehingga ilmu di sini. Yang kedua ada sekarang ada namanya pembelajar yaitu di Mojokerto, yaitu yang ada Najwa Shihab yang akui, yaitu Najwa Shihab. Di situ ada Cikal, yaitu di situ saya ikut di situ. Di situ artinya apa? Belajar. Nah, terus yang saya akan kupas di sini nanti bersama dengan Bu Sriwayuni, saya coba hanya 3. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan teori, kontrol. Yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi. Dan ketiga keyakinan jelas, hukuman dan penghargaan. Nanti selebihnya nanti Bu Yuni. Mari kita simak berikutnya. Ada beberapa video, tolong diperhatikan. Kalau diperhatikan, halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas guru tes yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang saya stop di sini biar ya. Dengan adanya kita menumbuhkan karakter yang baik, kadang-kadang kita terjebak dengan apa yang diperlihatkan oleh siswa atau murid-murid kita. Kita lihat, tuh anak ini kok religius sekali, anak itu sopan sekali, tapi kita tidak tahu di dalam hatinya bagaimana. Nah, karena hanya 12%, karena kadang-kadang kita, anak di sekolah kok luar biasa, tapi di luar begitu luar biasa. Artinya kita sebaliknya, mungkin di sini baik, di luar tidak baik, atau sebaliknya, di sini tidak baik, tapi di luar baik. Ya, dan kita harus sadar, apapun perubahan itu pasti terjadi. Saya jujur, banyak kasus yang luar biasa. Kemarin saya diskusi dengan Pak Rasul sebagainya, bahkan sekarang sudah sukses semuanya. Dulunya kalau di sini mungkin 2-3 tahun luar biasa, subhanallah. Bahkan ngecat saya, bahkan janjian yaitu dengan pacaran dengan yaitu mestilah sama kerja saya. Sekarang alhamdulillah banyak sudah jadi guru. Artinya apa? Mereka sudah meninggalkan dunia itu. Nah, makanya ini siswa-siswi kita. Kita lihat di sini jembatan soalnya rajin, tapi ketika saya manggilnya kita gali informasi yang banyak. Kadang-kadang kita ngenes. Makanya kalau kita tidak boleh kita menjudgment seseorang. Dan kita harus 3, yaitu menggali, yang kedua mendoakan, ketiga tawakal. Karena kita tidak bisa tahu nasib seseorang di kemudian hari. Next. Ya. Nah, kita akan menuju di karakter yang ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali pada buku pembelajaran dengan paradigma baru. Pada materi sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru sudah mengetahui mengenai capaian pembelajaran dan posisinya dalam struktur kurikulum prototipe. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kaitan kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Sebelum membahas kaitan ketiga hal tersebut, mari kita pahami dulu sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila diperlukan kerjasama dari seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila
Bapak Ibu, nah inilah harapan kita. Muaranya adalah yaitu profil pelajar Pancasila. Artinya apapun prosesnya, ini akan menjadi muara ke-6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana dia? Yaitu salah satunya adalah yaitu beriman dan bertakwa dan berbudi pekerti. Artinya apa? Kita menanamkan, dan ini adalah konsisten, terus menerus kita jalankan. Bukan 1-2 hari, 1 bertahun-tahun, bukan di sekolah, di kelas, tapi di mana saja. Ini mandiri, anak-anak diajari bagaimana kreatif, berpikir kritis, sampai berpikir lokal. Artinya apa? Kita sadari budaya yang begitu banyak yang ada di Indonesia, kita manfaatkan bukan untuk perpecahan, untuk persatuan, untuk perkayaan dari Indonesia itu sendiri. Makanya profil pelajar Pancasila adalah tujuan. Sebagaimana kita harus punya visi ke depannya. Makanya SMA Negeri 1 Ngoro kemarin ada yaitu 4 visi. Yang pertama adalah religius. Nah, kita terapkan. Anak-anak sudah kita berikan satu kebiasaan, tolong kita sebagai bapak ibu guru ikuti. Minimal ada satu yaitu kajian, sehingga otomatis minimal ada satu pendampingan, minimal satu ada kebiasaan. Disitulah ada terwujud satu sinergi antara bapak ibu guru beserta murid-muridnya ada. Di situ terjadi. Nih. Terus berikutnya, sehingga kita tujuan akhirnya tahu. Berikutnya kita saksikan untuk menjadikan visi seorang guru, visi sekolah, kita menggunakan ini. Ketika mau coba untuk menyusun visi sekolah, visi pribadi, kita harus ingat ini. Calon guru bergerak. Video ini akan menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini dikembangkan oleh David Kubrider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, baca. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, baca arti sederhananya adalah bahagia. Ya, saya potong. Di mana setiap pribadi, satu organisasi, satu komunitas pasti ada punya visi. Jangankan itu, kerajaan yang paling besar di dunia, bahkan mungkin kita kenal dengan kerajaan Majapahit, itu satu visinya Gajah Mada yaitu ingin menyatukan Nusantara. Itu artinya satu punya keyakinan. Keyakinan itu adalah kita bangun satu visi. Nah, kalau satu punya visi, satu keluarga punya visi, satu lingkungan punya visi, satu organisasi sekolah punya visi, insya Allah nanti kita akan berjalan enak karena punya tujuan. Kita harus ingat tujuan orang hidup itu cuma satu, kata Al-Quran Az-Zumar 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan manusia hidup di dunia.
saya tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Ini kalau kita tahu yaitu tujuan hidup seorang Islam. Tujuan hidup orang itu yang akhirnya beribadah. Cuma ibadah ada dua, ibadah makruh langsung pada Allah, ibadah baru makruh yaitu hablum minan nas, hablum minas nas. Nah ini kita kaitkan dengan adanya seperti itu enak, sehingga dengan semuanya ketika mau berjalan ke selatan pasti punya tujuan. Saya ke kelas ini mau apa sebagainya. Nah ada 5 yaitu bagja. Ya, bagja dalam bahasa Sunda adalah bahagia. Makanya kita senantiasa itu selamat dan bahagia adalah tujuan dari pendidikan agar selamat dari godaan dirinya, selamat dari yaitu budaya asing menurut gaya Jono. Yang berikutnya adalah bahagia dunia akhirat, seperti yang kita minta doa yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini kalau dibaca rabbana atina fid dunya hasanah, pasti apa Suroso, pasti Ibu Haja Endra, pasti yang sudah pernah ke Makkah Madinah pasti ingat rukun dia zamani dan Hajar Aswad. Itu adalah tohnya rabbana atina fid dunya hasanah. Di situ kita minta gitu. Makanya hidup adalah tujuannya dunia selamat, bahagia, akhirat selalu bahagia dan selamat dari api neraka. Baca kita mulai dari 5 buku adalah satu adalah buat pertanyaan, sehingga kita sebelum yaitu memberikan visi kita, menyusun visi kita, maka kita buat pertanyaan. Artinya itu pertanyaan yang kekuatan kita yang dulu dikenal dengan analisis SWOT, strength, weakness. Nah, itu ada bahasa Inggrisnya. Biasanya dulu yaitu sering disusun oleh Abbas Sukerno, langsung usul Garuki, Ustaz ya. Ya, yang dulu beliaunya selalu menyusun yaitu SWOT. Berarti, nah kita sekarang adalah bagja. Berarti yang pertama buat pertanyaan, yang kedua adalah ambil pelajaran. Setelah pertanyaan kita susun, ambil pelajaran. Yang ketiga adalah G-nya gali impian. Makanya orang itu harus punya impian. Dream, yaitu dream, punya impian yang besar. Yang kedua adalah more prayer, doa yang banyak. Yang ketiga adalah yaitu more tawakal, tawakal yang banyak. Makanya ada satu, kita punya impian. Orang harus punya impian, tidak boleh impian. Impian itu adalah merupakan satu cita-cita. Cita-cita diwujudkan dalam seluruh visi di sini. Yang berikutnya adalah C, jabarkan rencana. Punya pertanyaan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Yang berikutnya adalah jabarkan dalam satu kegiatan. Yang coba. Makanya itu selalu kita mencoba berubah. Ini. Berarti kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, sampai kok datang lebih awal untuk wajib itu sholat duha. Nah, konsekuensinya apa? Berarti sampai gak sholat duha, otomatis mungkin sampai sholat duha di mana pokoknya minimal ada seperti konsekuensi. Nah, sampai kok gak ikut ulangan, konsekuensinya berarti gak dapatkan kita sebagai gimana caranya? Membuat yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama lain. Bahkan saya ketika kelas 10, kelas 1 dulu, satu kelas dengan Bu Walida, satu ya. Nah, ketika ada guru saya yang ramai bukan saya, tapi teman saya, dia antum oleh kabur. Saya jujur, saya tek ketika itu, masih ingat, lalu 9 masih ingat tek, kok duduk aku sih rapot diantum, tek. Pada waktu itu baterai saya lebih setrum karena saya SMP kelas 2 ikut yaitu di Budagas. Langsung tak rapor dengan ilmu setrum saya jurus mata hak ini Allah. Langsung jadi guru. Saya ingat, loh, saya cita-cita jadi guru. Kok seperti saya ke depan minta maaf. Akhirnya tahun 2000 saya ngajar di SMP jadi ternyata jadi teman saya. Ya, artinya apa? Dari situ ini saya masih ingat. Makanya saya yakin Bapak Ibu guru punya pengalaman yang seperti itu. Ada yang guru, ada yang guru yang selalu inovatif, yaitu yang inspirasi. Kalau SMP saya satu, yaitu Pak Udi.
guru bahasa Inggris. Beliaunya subhanallah tidak pernah ngomong mulai cacat anaknya Pak Udi, guru bahasa Inggris. Yang kedua, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus dari Gontor. Sehingga dari situ saya kepingin dari Pak Udi bisa bahasa Inggris, bisa Arab. Pak Udi. Sehingga saya ini. Yang kedua, ketika saya di perguruan tinggi, Pak Zaro, Profesor Dr. Zaro, itu subhanallah, anak siswa-siswa tidak pernah salah guru, dosen dulu. Assalamualaikum, biasanya jalan cepat, tidak lupa pakai peci. Itu Pak Profesor Dr. Zaro sekarang dulu Pak, hanya Pak Zaro saja. Itu ketika itu makanya pasti jenengan punya impian sebagainya. Next, ya. Makanya ketika akan membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan, artinya kita ajak ngomong. Next, berikutnya, ya, di sini. Nah, dihukum oleh penghargaan artinya tidak diberikan hukuman secara fisik sakit, tapi diberi hadiah karena menyebabkan begitu. Ya. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan panjangnya, yaitu punya pengaruh karena niatnya tidak ikhlas. Biasanya, oh gara-gara ini sebagainya. Saya dulu mulai tahun 97 saya ngajar di SMK Perhotelan Bahasa Inggris. Siapa yang menghapus papan tulis ketika saya masuk? When I'm coming the classroom, there is one of the student is cleaning the whiteboard or blackboard. I give him or her score. Adik mesti koyokan sih hapus. Tapi sekarang saya coba yaitu tidak seperti itu. Next, kita harus mencoba-coba. Nah sekarang kira-kira gimana? Tindakan guru. Kita coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman dan berarti termasuk hukuman. Ini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah termasuk hukuman. Cuma ini berlaku bukan guru olahraga. Contoh ketika pas olahraga dia sudah mengitari duluan, kok terlambat, boleh bukan hukuman tapi konsekuensi. Lihat, oh itu alurnya. Ketika saya berbahasa Inggris terlambat kelas, lari di lapangan, berarti namanya hukuman. Tapi ketika saya berolahraga, pas lari, kamu kok terlambat 2 kali, mengutari lapangan, konsekuensi. Jadi konsekuensinya apa? Mereka tidak ikuti. Jadi ini salah satunya. Next, biar sampai tidak terlalu lama. Ini. Nah, perbedaan antara hukuman dari ini tadi sudah saya lihat. Nah ini, sekarang adalah keyakinan kelas. Orang itu harus punya keyakinan, pasti punya keyakinan. Contoh, kita kan pakai masker, punya keyakinan di mana? Bu Ari, semua guru siswa pakai masker, keyakinannya apa? Kira-kira punya keyakinan di mana? Ya, katakanlah wajib semua guru dan murid pakai masker, keyakinannya apa? Kalau keyakinan saya, ya ini pendapat saya masih karena kita diminta supaya kita mengantisipasi ada salah satu atau beberapa yang terkena virus penyakit ya yang itu membahayakan atau tidak. Jadi kita mengantisipasi tidak terkena bagus. Ya, tepuk tangan buat Bu Ari. Bagus ya. Berarti keyakinan adalah kesehatan. Berarti bukan gara-gara masker tapi kesehatan. Kira-kira kalau kita pakai helm ketika berkendara, keyakinannya apa, Pak Basir? Monggo. Ketika wajib pakai helm, kalau ketika mobil pakai sabuk walaupun tidak pakai polisi, kira-kira keyakinannya apa? Dibilang polisi. Kalau untuk pakai helm itu sebenarnya untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan diri sendiri. Tapi kadang-kadang kita karena itu aturan polisi, kadang-kadang kita karena polisi ya, gitu. Ya, jadi kita cenderung ke polisinya, bukan kesehatan. Ya, termasuk juga sabuk juga gitu. Sebenarnya kalau kita sadari itu diri sendiri. Ya, teman-teman buat Basir. Bagus. Ketika kita pakai helm adalah
keyakinannya adalah keselamatan. Tapi walaupun ada pengaruh tentang, waduh, kalau polisi babes gak lemah, gak pakai sabuk, ya. Cuma yang ini. Nah, dia harus punya keyakinan. Contoh di sini ada beberapa, yaitu datang tepat waktu, ya, dan mengucapkan salam. Ini ada aturan. Tapi ketika kita punya keyakinan, saling menyayangi. Ketika ada waktu saling assalamualaikum, saling menyayangi. Punya keyakinan, ya, keyakinan itu kita tumbuhkan anak-anak. Kalau keyakinan, tolong sampai kalau tepat pulang di rumah tepat waktu. Kenapa? Yaitu kita punya keyakinan bahwasanya orang tua biar dia itu senang terhadap kita, yaitu biar orang tua tenang. Orang yang belah di sini, bukan di sini. Nah, ketika kita bicara aktif dalam pembelajaran, ya kita punya ada keyakinan semangat. Suara semangat, ya, waktu beda di sini keyakinan. Dan keyakinan ini kita harus tumbuhkan. Makanya dari keyakinan diri, keyakinan kelas harus kita tumbuhkan. Jadi kita yaitu jadi kesepakatan kelas. Contoh di kelas saya, kita yakin bahwasanya hati kita akan tenang, hati akan bahagia, hati akan menjadi menjadi indah, yaitu tentram bila mana kita baca Al-Quran. Makanya keyakinan kelas kita wujudkan dalam satu kebiasaan baca Al-Quran sebelum pelajaran. Andai kata kita nanti yaitu membaca Al-Quran setiap kelas, kalau kelasnya mendampinginya 5 menit saja, subhanallah, alangkah tenangnya, tentramnya, alangkah yaitu jadi bahagianya anak-anak kita di seluruh kelas 25 kelas ini. Ini salah satu keyakinan. Ya. Nah, di sini keyakinan kelas, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah keyakinan tanggung jawab. Jadi gunakan masker tadi betul, kesehatan, keselamatan. Jangan berada di kelas, keselamatan. Nah, ini punya keyakinan. Dilarang menggunakan narkoba, yakin kesehatan. Ini harus kita tanamkan dan tunjukkan dengan. Nah, disinilah akan muncul peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Jika kalau kita menjadi peraturan itu artinya itu menjadi keyakinan, oh berarti makanya kalau kita itu kenapa kok pagi ada sholat duhanya, kenapa asmaul husna, kenapa kok kita harus terlambat? Kan kita yakini kelas itu akan jadi satu keyakinan kelas, lingkungan positif. Nah, positif jadi budaya positif. Kalau budaya positif, subhanallah, luar biasa. Dan yang terakhir yaitu terima kasih dan 3S, senyum, sabar, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ini monggo. Pada saat ramai semangat ini Tadi ke bos. Bu Yuni. Aku mang amplop. Wes, iku Tabir. Allah. Ya, diminum dulu. Setelah ini baru makan di Bu aja. Alhamdulillah sesi kedua.